Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan Ida. Pada muatan PPKN, tema 6, subtema 4 sampai 5. Gimana kabarnya anak-anakku yang solih dan solihah? Semoga tetap semangat di masa pandemi, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa sholat 5 waktu dan selalu berdoa. Semoga pandemi segera diangkat dari muka bumi ini. Kita berdoa dulu sebelum kita belajar lebih lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Pada KD 3.3 dan 4.3 kita akan belajar tentang pentingnya persatuan dalam keberagaman. Nah, sebagai penerus bangsa, kita harus mempertahankan kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan positif dan semangat persatuan dan kesatuan. Antara lain, apa saja semangat itu? 1. Bekerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. Kemudian melaksanakan piket kelas bersama teman-teman. Bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok, berteman dengan siapa saja tanpa membedakan suku, menjenguk teman yang sakit, melakukan diskusi kelompok secara musyawarah dan mufakat. Itu sekarang cara kita menjaga semangat persatuan dan kesatuan, cara mempertahankan kemerdekaan. Itu ya. Jadi tidak dengan berjuang seperti para pahlawan dulu dengan mengangkat senjata. Selanjutnya ada keragaman di lingkungan rumah. Di dalam sebuah keluarga juga terdapat keragaman, yaitu perbedaan suku, cita-cita, kegemaran, dan sifat setiap orangnya. Misalnya, suami istri yang ayah berasal dari suku Aceh, istrinya Ibu Dedi berasal dari suku Betawi. Nah, mereka mempunyai putra dan putri. Ternyata putranya, Dedi, bercita-cita menjadi seorang arsitek. Sedang adik Dedi bercita-cita sebagai seorang pengusaha. Nah, di sini kita bisa melihat keragaman ya, dari asal-usul ayah bundanya, kemudian mungkin kegemaran Dedi sepak bola, kemudian adik Dedi gemar untuk melukis, sifatnya juga berbeda-beda. Mungkin kalau Dedi mempunyai sifat yang mungkin keras, sedangkan adik Dedi lembut. Nah, seperti ini. Nah, itu merupakan keragaman di rumah. Bagaimana menanggapi keragaman di lingkungan rumah? Ya, tadi kita sudah bicarakan berbagai macam keragaman. Nah, sekarang bagaimana caranya menanggapi? Keragaman ini tidak membuat keluarga Dedi terpecah belah, tapi mereka saling menghormati dan mendukung. Tidak ada yang saling menjelekkan atau merendahkan, tapi saling mendukung bahwa cita-cita Dedi dan cita-cita adik Dedi sama-sama mulianya. Itu caranya ya. Pada pembelajaran 5 atau PB5, kita akan mengenal manfaat ya, bahasa dan makanan khas daerah. Kembali kepada kisah Dedi tadi ya, Dedi senang dapat mengenal bahasa daerah dan makanan khas ayah dan ibunya ya, karena ayah dan ibunya berasal dari suku yang berbeda. Nah, sekarang manfaat mengenal bahasa daerah dan makanan khas. Yang pertama, dapat berkomunikasi dengan keluarga besar menggunakan bahasa daerah ya. Kalau bahasa nasional kita apa? Bahasa Indonesia. Nah, di sini karena ternyata bapak dan ibu Dedi itu berasal dari suku yang berbeda, maka Dedi ada manfaatnya mengenal dua bahasa itu. Sehingga Dedi bisa berkomunikasi dengan keluarga besar ayahnya, juga dengan keluarga besar ibunya, yang otomatis karena sukunya berbeda, mereka mempunyai bahasa juga yang berbeda. Nah, kemudian dapat menikmati makanan yang lezat asli Indonesia dari kedua suku tadi ya.
Yang ketiga, dapat mempromosikan dengan baik makanan khas daerah asal kepada orang lain karena sudah tahu kelezatan makanan tersebut. Nah ini, jadi Dedi bisa mempromosikan minim 2 suku tadi mempunyai makanan khas yang berbeda. Karena Dedi sudah biasa merasakan, maka Dedi bisa menceritakan bagaimana nikmatnya makanan tersebut. Atau biasa kita kenal sekarang testimoni, ya, bagaimana testimoni dari makanan suku Betawi. Nah seperti itu. Selanjutnya, lebih menghargai keragaman di sekitar kita karena sudah belajar di rumah ya bahwa ayah dan ibu Dedi juga berbeda suku, kemudian mempunyai perbedaan bahasa, mempunyai perbedaan budaya juga ya. Maka mereka biasa untuk latihan untuk menghargai dan Dedi bisa belajar dari sana. Selanjutnya kita mengenal keragaman agama dan tempat ibadah. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, sekarang tempat ibadahnya di mana? Jelas kita umat Islam tahu tempat ibadah kita ada di masjid. Kalau Kristen sama Katolik tempat ibadahnya ada di gereja. Nah ini yang agak biasanya kalian lupa, pengalaman Ustazah Ida mengajar seperti itu. Kalau Hindu itu di pura, Buddha di wihara. Ini yang sering keliru, Hindu dan Buddha ini. Nanti Buddha malah jadi pura, Hindu jadi wihara. Diingat-ingat ya, Hindu pura, kalau Buddha di wihara. Dan umat Konghucu beribadahnya di mana? Di kelenteng. Sekarang perilaku yang dapat dilakukan agar persatuan dan kesatuan antar umat beragama tetap terjaga. Pertama, menghormati teman yang sedang beribadah sesuai dengan agamanya. Kita tidak boleh mengganggu ya orang Nasrani yang sedang beribadah di gereja atau Konghucu yang sedang beribadah di kelenteng, itu gak boleh kita ganggu. Mereka punya hak untuk melaksanakan agamanya masing-masing. Yang kedua, bermain tanpa melihat perbedaan agama. Contohnya, kalau kalian bertetangga dengan orang yang berbeda agama, kalian boleh berteman, kalian boleh kerja bakti bersama. Yang gak boleh itu apa? Mencampur adukkan agama, itu yang gak boleh. Nanti gantian, satu hari mereka di ini masjid kita, besok kita di gereja, itu yang tidak boleh itu. Yang ketiga, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Dalam Islam pun dilarang ya. Dalam Al-Quran dikatakan la ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan di dalam agama. Tentang hari besar keagamaan di Indonesia, sesuai dengan 6 agama yang ada di Indonesia. Islam mengenal hari besarnya ada Idul Fitri dan Idul Adha. Islam juga mengenal juga tentang tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah. Kemudian tentang kelahiran Nabi Muhammad ya. Dan peristiwa Isra Mi'raj, yaitu peristiwa saat Rasulullah menerima wahyu tentang sholat. Kristen dan Katolik mempunyai hari besar yang sama, yaitu Natal, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Hindu, Nyepi, Galungan, dan Gunungan. Buddha, Waisak, Asoda, dan Katina. Kemudian yang terakhir Konghucu, Imlek, dan Cap Gomeh. Nah, setiap hari besar keagamaan memiliki makna tersendiri bagi umat yang merayakannya. Dan setiap umat beragama harus saling menghargai hari besar keagamaan itu. Selanjutnya, sikap yang mencerminkan manusia Pancasila yang bisa dipraktikkan apa saja? Yang pertama, hal-hal yang sesuai dengan Pancasila sila pertama. Yang pertama, mempraktikkan prinsip kerja sebagai ibadah. Jadi, kalau kita bekerja, kalau kita belajar itu, kita niatkan untuk beribadah kepada Allah. Biar tidak rugi kita. Selain kita dapat ilmu, ya, kita juga dapat pahala dari Allah. Ya. Talabul ilmi fardhu ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim dan muslimat. Ya. Yang kedua, memiliki rasa takut kepada Allah sehingga kita akan selalu berhati-hati dalam bekerja sesuai aturan yang berlaku. Ini yang sesuai dengan sila pertama ya. Jadi, kalau kita melakukan apa-apa, kita itu selalu ingat bahwa kita itu selalu dilihat oleh Allah. Semuanya akan dicatat. Maka kita tidak akan melanggar aturan yang berlaku. Yang kedua, hal-hal yang sesuai dengan Pancasila sila kedua,
Yang pertama, contohnya menolong teman yang sedang mengalami kesulitan. Yang kedua, bersikap adil dan tidak membeda-bedakan teman. Hal-hal yang sesuai dengan Pancasila sila ketiga. Yang pertama, menumbuhkan semangat gotong royong. Kemudian tidak membeda-bedakan kelompok atau golongan di tempat kerja atau di kelas. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berkomunikasi. Selanjutnya, hal yang sesuai dengan Pancasila sila keempat. Bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah pekerjaan atau tugas-tugas sekolah kita jika itu merupakan tugas kelompok. Yang kedua, berani memberikan usulan dan pendapat dalam sebuah rapat kerja atau diskusi di kelas. Yang terakhir, hal yang sesuai dengan Pancasila sila kelima. Yang pertama, seorang pemimpin itu harus bijaksana dan bersikap adil. Kalau kalian ada yang menjadi ketua kelas misalnya, maka harus bijaksana dan bersikap adil. Tidak boleh memihak kepada salah satu teman. Yang kedua, seorang pemimpin harus bisa menghargai karyawannya atau teman sekelasnya kalau kita dalam kelas. Nah, seperti itu. Harus saling menghargai. Yang ketiga, seorang pemimpin harus bisa menempatkan pegawainya sesuai keahliannya. Bukan karena sogokan. Ini ya untuk kalian nanti setelah dewasa diingat-ingat. Kalau kalian menjadi seorang bos, itu tidak boleh ya menerima sogokan, ya, menerima suap, itu tidak boleh. Ya, menempatkan pegawainya sesuai dengan keahliannya. Kenapa hal itu? Ya, karena kita sudah diingatkan sama Rasulullah, barang siapa yang menyerahkan urusan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Ya. Kalau seseorang tidak bisa menjadi bendahara karena dia jelek matematikanya, ya jangan dijadikan bendahara. Ya, nanti dia menghitungnya bisa salah-salah dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir kita ingat lagi pada fungsi Pancasila itu sebagai perekat persatuan yang menguatkan keberagaman. Ya, dari sila ke-1 sampai ke-5 kita bisa belajar bagaimana mempererat persatuan dalam keberagaman. Oke, itu dulu dari Ustazah. Ya, jangan lupa jaga kesehatan sekali lagi di masa pandemi. Ya, jangan lupa sholat 5 waktu, tidak boleh bolong-bolong. Tetap harus ya berbakti kepada orang tua. Tidak boleh rewel ya sama orang tua kita. Sekarang karena masa pandemi, kalian berada di rumah. Jadi anak yang solih dan solihah ya. Sering membantu orang tua dan selalu mendengarkan nasihat kedua orang tua ya. Sebagai ganti ustadzah yang biasa kalian temui di pagi hari sampai siang. Sekarang kalian harus berada di rumah bersama orang tua dan keluarga kalian ya. Mereka juga guru-guru kalian sekarang ya. Oke, itu saja dari ustadzah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.